Shalom, selamat malam. Masih bisa Kyonghi ya Om? Kyonghi, Tante Kyonghi, Cici Koko Kyonghi. Mas. Oke, puji nama Tuhan. Kita belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Judulnya tentang kudus, ya. Bapak Ibu, ketika kita ngomong kudus, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan ketika kita ngomong kudus? Kita bisa kudus nggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Puji nama Tuhan. Yang bilang enggak bisa kudus, angkat tangan. Sisanya bisa enggak ya? Tentatif, oke. Pertanyaan selanjutnya. Percaya enggak kita bisa hidup kudus? Siapa yang percaya bisa hidup kudus? Amin, amin, amin. Sekarang lebih banyak yang ngangkat. Berarti saya percaya Bapak Ibu di sini mengerti tentang kebenaran Tuhan. Dengan percaya, ya, dengan percaya. Oke, kudus. Kalau kita ngomong kudus, selalu pikiran kita tuh pokoknya nggak ada dosa sama sekali, suci, murni, kudus, nggak pernah salah. Betul? Betul. Jadi ketika kita ngomong, yuk belajar hidup kudus yuk. Jawabannya apa? Jawabannya firman. Ci, masih daging. Daging tuh lemah, Ci. Titik. Jadi bisa hidup kudus nggak kalau kita pegangnya ayatnya itu aja? Bisa nggak? Enggak. Karena cuma pegang, yuk belajar hidup kudus, belajar benar. Ci, masih daging. Daging itu lemah, Ci. Pegangnya cuma ayat itu. Ayat selanjutnya enggak mau diingat. Daging lemah tapi apa? Roh penurut. Amin. Itunya yang harus jadi ayat emasnya kita. Harusnya. Bukan daging lemah. Ketika kita pegangnya daging lemah, kita bisa kudus enggak? Enggak akan bisa. Kenapa? Karena kita percayanya dagingnya lemah. Roh Kudus bekerja melalui iman. Hari ini kita mau belajar satu perkara kudus. Kenapa penting? Ada firman berkata, tanpa kekudusan kamu tidak bisa apa? Melihat siapa? Allah, amin. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Allah. Kita harus pegang. Allah itu nggak kelihatan. Tapi dengan kekudusan kita bisa lihat Allah. Jadi kudus adalah hal penting, hal utama yang harus ada di dalam hidup kita. Kenapa? Kudus itu identitas. Sekali lagi, kudus itu identitas. Kalau kita alergi dengan kudus, kata-kata kudus, ngerasa, oh jauh banget, gak mungkin buat saya. No, kita sudah tertipu oleh iblis. Amin. Banyak anak Tuhan yang gak mau lebih untuk hidup kudus. Iya saya mau Tuhan. Enggak, kenapa? Takut sama Tuhan, takut dosa. Hari ini kita mau belajar tentang kudus. Siapa yang rindu hidup kudus di hadapan Tuhan? Amin. Belum semua. Setengahnya mungkin masih benar bisa enggak ya? Oke. Kita mau belajar apa itu hidup kudus, ya. Imamat 11 ayat 45, tolong multi. Ya, Imamat 11 ayat 40. Dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku kudus. Imamat 11 ayat 45. Satu lagi, Imamat 20 ayat 26. Dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ini masih di Imamat. Boleh balik di halaman pertama? Thank you. Imamat 11 ayat katakan, sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi orang Israel dituntun oleh Tuhan keluar
keluar dari Mesir. Mesir apa sih? Bagaimana sih orang Mesir? Orang Mesir, bangsa Mesir, Allahnya banyak. Dia punya banyak ritual, Allahnya banyak. Sedangkan Allah Israel cuma satu, udah satu perbedaan. Kemudian kenapa sih di Mesir orang Israel, orang pilihan Tuhan di Mesir menjadi budak? Perhatikan ini, orang Israel, orang pilihan Allah, bangsa yang Tuhan pilih sendiri, jadi budak. Jauh banget bener? Jauh banget dari tujuan Tuhan. Makanya Tuhan bawa keluar. Supaya apa dia kata? Supaya aku tuh jadi Allahmu. Artinya apa? Yang kamu sembah, yang kamu cari, yang pokoknya melindungi kamu, aku, bukan orang Mesir. Artinya apa dalam hidup kita sekarang? Kita hidup di mana? Di Mesir atau di mana? Kita hidup di Mesir ketika kita punya banyak Allah lain. Kita punya banyak waktu untuk yang lain lebih daripada Tuhan. Kita hidup di Mesir. Dalam hati kita banyak yang menawan hati kita. Banyak yang kita inginkan, bahkan kita gak bisa lepas dari itu. Baik itu dosa, baik itu hobi. Dosa artinya apa? Gak bisa lepas dari kepahitan. Itu sudah jadi Tuhan. Sakit hati bisa jadi Tuhan karena bilang gak bisa ngampuni, terlalu sakit. Itu sudah menjadi Tuhan. Itu artinya hidup di dalam Mesir. Artinya jadi budak dosa. Jadi budak kedagingan. Tuhan tidak mau. Tuhan pengen melepaskan kita supaya aku jadi Allahmu. Ini perjanjian. Seperti yang Bapak Gembala katakan, Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Tuhan juga punya perjanjian dengan Nuh. Tuhan punya perjanjian dengan kita. Dia ingin menjadi Allah kita. Dia ingin supaya kita ngerti dia adalah sumber hidup kita. Itu ayat 11 ayat 45. Ini bicara, perikop ini bicara tentang makanan yang haram dan yang halal. Ya, di ayat yang 20-26 dikatakan, tadi please ya, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah apa? Memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya amin. Supaya ayo dong jawab. Jadi milikku, milik Tuhan. Kita miliknya siapa? Tuhan pengen loh kita jadi miliknya. Kitanya mau gak masalahnya? Kitanya seringnya memilihnya jadi milik yang lain. Gak jadi miliknya Tuhan. Artinya menjadi milik. Otomatis kalau jadi milik, semuanya dia yang pegang. Amin. Nah, kalau kita lihat ini di imamat, Tuhan begitu banyak kasih peraturan buat orang Israel supaya kudus. Makanan aja diatur. Cara bergaul diatur. Cara memberi persembahan diatur. Semua diatur supaya kudus. Bagaimana kita sekarang? Kita bebas. Kita lagi dosa aja kita bisa nyembah Tuhan. Kalau zaman dulu mati. Coba pikirkan. Mari kita pikirkan. Kalau kita belajar perjanjian lama, kita akan melihat betapa kasih karunia besar atas kita. Tuhan bawa bangsa Israel keluar dengan tujuan menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi miliknya Tuhan. Artinya apa? Kudus, dikatakan kuduslah. Kudus artinya, next. 1 Petrus 1, 15, 16 dikatakan. Itu perjanjian lama. Sekarang kita maju ke perjanjian lama. Kalau bilang
Kudus itu buat perjanjian lama. Perjanjian baru itu kasih karunia. Perjanjian baru ada. 1 Petrus 1 dikatakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam sebagian hidupmu, seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya seluruh hidup kita Tuhan ingin kita kudus. Enggak cuma di dalam doa aja, ketika di gereja kita kudus. Ketika di pekerjaan lain lagi, ketika dalam bisnis lain lagi. No. Dalam seluruh hidupmu, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di rumah tangga kita. Seringkali kita membagi-bagikan untuk kita jadi kudus. Di gereja kita kudus, di rumah tangga kita kudus, di pekerjaan kita. Tapi Tuhan bilang, hari ini Tuhan bilang seluruh hidupmu, dimanapun kamu berada, kamu kudus. Cara kamu berbisnis, cara kamu di dalam keluarga sebagai ayah, sebagai istri, sebagai anak, kudus sebagai orang tua. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Next. Roma 1 ayat 17 dikatakan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan apa? Orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Dipanggil. Dipanggil. Yang dipanggil orang pilihan bukan. Yang dipanggil orang ecek-ecek bukan. Tidak. Yang dipanggil adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang berarti. Orang-orang yang bermutu. Tuhan panggil kita menjadi orang-orang yang kudus. Nah, kita mau belajar kudus itu apa? Apa yang Tuhan inginkan? Next. Kudus berarti dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dipisahkan. Dikhususkan untuk Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, dan dipanggil untuk tujuan Tuhan. Amin. Mau jadi kudus? Mau menanggapi apa yang Tuhan inginkan? Dipisahkan, dikhususkan menjadi miliknya Tuhan, dipanggil untuk tujuannya Tuhan. Nah, tujuannya Tuhan berarti sudah tidak ada lagi tujuannya kita di situ. Tidak ada kepentingannya kita di situ. Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Kita dipisahkan. Siapa kita? Kita dipisahkan dari dunia ini. Dipilih Tuhan, dipanggil jadi kudus. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Setiap hari ada aja dosanya saya. Setiap hari ada aja jatuhnya saya. Tuhan tahu gak? Tuhan lihat itu gak? Nah, yang Tuhan lihat adalah aku memanggil kamu jadi milik. Iya Tuhan, saya mau. Saya mau jadi miliknya Tuhan. Saya mau dipanggil melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, next. Ketika kita mau, hidup kudus adalah panggilan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Ini penting, harus digarisbawahi, percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak terima Tuhan Yesus, hidupnya tidak mungkin kudus. Karena dia ada di dalam dosa. Saat kita terima Tuhan Yesus, dosa itu sudah diampuni. Kita sudah disucikan. Kita sudah disucikan dari segala dosa kita. Berpijak dari situ, Tuhan kasih perintah, kuduslah kamu.
ketika kita terima panggilan Dia menjadi anaknya, dibaptis, disucikan, dosa masa lalu kita dibersihkan, kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Titik poinnya kita sudah berubah. Ketika kita berjalan, kita jatuh dalam dosa, titik poin kita bukan yang di orang dosa. Ingat ya, ketika kita orang berdosa, kita dibaptis terima Tuhan Yesus, terus kita berdosa. Titik poin kita adalah orang yang disucikan. Bapak Ibu, kalau kita berdosa, saat kita berdosa nih ya, dosanya tuh sudah diampuni atau diampuni ketika kita minta ampun. Siapa yang bilang ketika kita berdosa, kalau kita minta ampun baru dosanya diampuni? Siapa yang percaya ketika kita berdosa, kita belum minta ampun pun Tuhan ngampuni? Amin. Setengah tiang. Saat kita berdosa, Tuhan sudah ampuni. Itu hebatnya Allah kita. Saat kita dosa nih, Dia sudah ngampuni. Kita dipulihkan ketika dikatakan mengaku dosa kita. Kita dipulihkan sama Tuhan. Ketika kita berdosa, kita nggak ngaku sama Tuhan, kita akan dipegang oleh setan. Kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Saat kita berdosa, jika kamu mengaku dosamu, Dia adalah setia dan adil. Saat kita berdosa, Tuhan sudah ampuni kita. Kalau kita minta ampun, itu karena kita menyadari, kita menyakiti hatinya. Kita minta ampun bukan supaya kita ditebus dosanya lagi. Tuhan sudah tebus saat kita terima Tuhan Yesus dibaptis. Dosa kita yang akan datang sudah ditebus belum? Sudah. Kita belum bikin dosa, Tuhan sudah tebus. Itulah Tuhan kita. Inilah kebenaran yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Dia sungguh luar biasa baik. Dia tahu kita belum berdosa, Dia sudah tebus kita. Makanya Dia berikan panggilan kudus, bukan usaha kita, tetapi Dia yang mengerjakannya di dalam kita. Next. Semua perintah Tuhan untuk kita hidup kudus, tujuannya hanya untuk keselamatan kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Semata-mata kepentingan kita. Amin. Harus sadari setiap perintah Tuhan untuk kepentingannya kita. Jadi kalau kita ngerasa berat, mari berpikir ulang. Mari bertobat. Ketika kita bilang perintah Tuhan itu berat, susah, mari berpikir ulang. Bagaimana Dia mengasihi kita. Bagaimana Dia sungguh-sungguh menginginkan kita diselamatkan. Ketika Tuhan memberikan perintah, Dia juga memberikan fasilitas agar kita dapat melakukannya. Karena Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Bapa yang baik. Tidak mungkin memberikan perintah kepada kita yang kita tidak pernah bisa lakukan. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah ketika Dia berfirman memberikan suatu perintah kepada Dia memberikan segala fasilitasnya. Dia memberikan segala sesuatunya supaya kita bisa menyelesaikan itu. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin takut, hormat sama Dia. Kita tidak akan pernah bisa hidup sembarangan. Bapak Ibu percaya, semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengasihi Dia. Semakin kita benci dengan dosa, semakin kita rindu hidup kudus. Kristen bukan agama, Kristen gaya hidup kita kepada Dia dan kepada sesama. Next. Filipi 2:13 berkata, karena
Ini penting banget. Allah lah yang mengerjakannya di dalam saudara dan saya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Allah yang mengerjakannya. Kemauan, keinginan hidup benar, keinginan baik, berbuat baik, datangnya dari Allah. Dan kemauan dan pekerjaan. Ketika ada kemauan berbuat baik, ketika ada kemauan hidup benar, mau aja. Next, Tuhan lanjutkan. Dia akan memberikan kita kemampuan melakukan pekerjaan itu. Dia akan memberikan Roh Kudusnya, dia akan memberikan firman, dia akan memberikan segala sesuatu fasilitas untuk kita bisa mengerjakannya. Amin. Itulah Tuhan kita. Kita dipilih Tuhan, kita dipisahkan untuk menjadi kudus, melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Sama seperti cawan, kalau kita baca di Perjanjian Lama bagaimana bait suci dibangun, di situ ada cawan. Taruhnya di tempat kudus. Bahannya dari apa? Dilapisi emas. Sama dengan cawan yang mungkin ada di istana raja. Mungkin modelnya bisa sama, bisa ditiru. Tapi kenapa nilainya beda? Nangkep Bapak Ibu? Nangkep? Cawan itu dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Ditaruh di tempat yang kudus. Ruang kudus cuma imam yang bisa datang. Bahannya sama, modelnya sama dengan yang ada di istana raja di tempat bangsawan. Tetapi yang di tempat bangsawan itu dia bisa dicuci, bisa di semua pegang semua orang. Tetapi yang ada di ruang kudus hanya imam. Demikianlah hidup kita. Ketika kita mau dipakai Tuhan menjadi alat kudusnya. Ada satu privilege yang akan turun dalam hidup kita. Kalau kita mau dikuduskan, dikhususkan untuk pekerjaannya. Kalau kita mau menyerahkan diri, ini aku Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku percaya firman-Mu karena Engkau yang mengerjakannya. Baik kemauan ataupun pekerjaan yang aku lakukan itu datangnya daripada Tuhan. Aku mau dipisahkan dari cara dunia. Aku mau dipisahkan dari segala sesuatu yang dunia masuk ke dalam hidup. Yang tidak membangun, yang tidak kudus. Amin. Seperti cawan, sama. Kita juga sama orang lain sama. Tetapi ketika kita mau, nilai kita berubah. Nilai kita berubah, kualitas kita berubah. Next. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan, sering kita dengar, mari kita lakukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya pekerjaan pembaharuan budimu, pembaharuan budi kita, sekali-kali, atau kalau tahun baru, atau kalau Paskah, atau cuma Natal, setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari iblis berjalan seperti singa mengaum-ngaum. Kalau kitanya tidak diperbaharui, kita bisa ditelan. Ya. Ketika kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan, kita bisa membedakan, ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan selalu step by step membawa kita. Ketika kita mengerti ini bukan kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan, maka kita mulai selektif dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak. Kita akan melakukan apa yang baik. Terus konsisten, mau sama Tuhan, mau diubah. Kita mulai naik menjadi berkenan. Apa sih berkenan? Banyak kita melakukan pekerjaan baik, tapi tidak berkenan, kurang berkenan.
pekerjaan yang berkenan adalah pekerjaan yang tepat seperti Tuhan mau. Tepat. Kemarin sebelum Sincia, tiba-tiba Tuhan kasih ilustrasi seperti itu. Oh, hari Sincianya, kan saya di Jakarta, terus hari Sincia itu hari Selasa, saya pengen masak buat PBI. Jadi di rumah ada Mbak Sambatan, saya bilang, Mbak, kamu potong bawang putih ya 20 biji di rajang. Cincang apa rajang, Bu? Rajang, saya mau ke pasar. Saya ke pasar sejam. Saya pulang di dapur, lah yang dikupas bawang merah. Bawang putihnya masih utuh. Terus di tempat cucian tuh masih ada banyak gelas, piring masih berantakan. Bilang, kok bawang merah? Saya kan minta bawang putihnya masih utuh, saya cuma minta bawang putih. Ibu kan ngomong bawang merah, bawang putih, terus ini kenapa nggak rapi? Oh, ini. Jadi kamu ngerjain apa dulu? Saya ngepel dulu, Bu, barangkali licin, Dede barangkali jalan licin. Kesel nggak Bapak Ibu? Kesel. Saya pikir saya ke pasar, saya selesai bawang putihnya udah kita langsung masak. Ternyata belum apa-apa. Ketika saya mau kesel, Tuhan bilang, ngomong, sering gak Tuhan cuma minta A, kamu lakukan B, lakukan C. Menurut kamu itu benar, berkenan. Yang namanya berkenan tepat melakukan. Amin. Amin. Seringkali kita menyelesaikan persoalan dengan caranya kita. Mari berjalan bersama Roh Kudus, artinya tanya maunya apa. Buat kita ngerti, buat saya ngerti melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, berkenan. Terus kemudian yang sempurna. Inilah proses menjadi kudus. Memperbaharui budi, memperbaharui pikiran, memperbaharui hati kita. Memperbaharui terus diperbaharui. Maka Tuhan bawa seperti itu. Mulai baik, melakukan baik, kata-katanya baik. Naik, berkenan, naik lagi, sempurna. Ya. Dan itu pekerjaannya siapa? Kekuatan kita? No. Itu pekerjaan Roh Kudus. Next. Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa hidup damai dan kejar kekudusan sejajar? Kenapa? Karena kita hidupnya sama orang lain. Ya kan? Karena kita hidupnya sama orang lain. Kita nggak hidup di hutan yang sama binatang. Jadi kita dapat gesekannya pasti dengan orang lain. Kita diajar kekudusan lewat orang lain. Berhubungan dengan orang lain. Berpikir orang lain negatif. Punya niat gak baik. Ngomongin orang. Itu sudah tidak kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini pekerjaan kita? Bukan. Ini pekerjaan Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ini pekerjaan firman Tuhan yang ada di dalam kita. Berusahalah hidup kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya apa? Next. Hidup kudus dimulai dengan hati yang dipenuhi kasih Allah. Hati yang dipenuhi kasih Allah akan memampukan kita melihat sesama seperti Tuhan melihat. Bertindak dan berkata seperti Tuhan Yesus bertindak. Hidup kudus mulai dari mana? Mulai dari perintah agung. Mulai dari perintah agung, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti Kristus mengasihi kita. Itu perintah baru. Jangan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus sudah memberitakan perintah yang baru.
kasihilah sesamamu manusia seperti Yesus mengasihi kita. Beda banget. Jadi bagaimana untuk kita hidup di dalam kudus? Lakukan perintah agung, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana? Bagaimana caranya mengasihi Tuhan, Bapak Ibu? Ayo dong, jawab dong. Amin. Bapak bilang melakukan perintah Tuhan. Jangan bilang aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu. Bahkan kita mungkin sampai terharu, kita menangis. Begitu keluar, kita nggak melakukan perintah Tuhan. Bertahun-tahun. Tuhan itu geleng-geleng kan. Aduh, gombal aja deh kamu. Kita nggak mau ya ngegombalin Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau belajar melakukannya. Itu namanya mengasihi Tuhan, ya. Jadi mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kasih Tuhan itu ada di dalam kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Ada orang yang julid sama kita, ada orang yang sentimen sama kita, kita tetap bisa mengasihi. Karena apa? Kasihnya Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Ya. Next. Ya, kekudusan lahir dari ketaatan akan firman dan keintiman dengan Roh Kudus. Kekudusan lahir dari ketaatan akan firman dan keintiman dengan Roh Kudus. Kita seringkali nggak bisa hidup kudus karena kita mikirnya pakai pikiran kita, pakainya kekuatannya kita. Tetapi kekudusan adalah anugerah. Kekudusan bukan usaha manusia, tetapi anugerah. Privilege dari Tuhan turun bagi kita saat kita mau melakukan bagian kita, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kekudusan itu datang ketika kita taat sama firman. Kekudusan itu lahir di hati kita, lahir di hidup kita saat kita melakukan firman Tuhan. Saat kita taat kepada firman Tuhan. Jadi lahir dengan sendirinya. Enggak usah, jangan berdosa, jangan ngerokok nantinya. Berdosa nanti enggak kudus, jangan begini ya. Itu usaha manusia. Amin. Mulai dari hal mengasihi Tuhan ya. Mulai dari belajar, kalau dengar firman Tuhan, tek di hati, setiap hari perkatakan, terus belajar lakukan. Belajar lakukan. Minta tolong Roh Kudus mampukan. Amin. Ingat Tuhan tuh bilang, aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Menasehati kamu, menghibur kamu, memimpin kamu. Bahkan mengingatkan segala sesuatu yang apa yang pernah aku katakan. Kita punya lebih dari EA, Google Map, Google, lebih dari itu udah diberikan oleh Tuhan. Tapi kita gak pernah akses. Iya apa iya? Lebih dari Google Map, lebih dari AI terbatas. Inputnya salah, jadi salah. Ini tidak terbatas. Enggak cuma kasih itu, tapi kasih power dalam hidup kita. Kasih kuasa kepada kita untuk kita bisa melakukannya. Percayalah. Saat kita terima apa yang Tuhan katakan, kita setuju dengan Dia. Ingat firman tadi, Dia yang melakukannya di dalam kita, bukan kita lagi. Jadi kalau kita bisa melewati lembah kekelaman, kita bisa melewati segala sesuatu, bukan saya, tetapi Dia yang mengerjakannya. Next. Jadi kekudusan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Oke. Terakhir baca di 1 Korintus, ini belum ada di 1 Korintus 6 ayat 11. Bagian B. 1 Korintus 6 ayat 11b. Ya. Sekali lagi kita mari sadari
bahwa ada anugerah Tuhan yang besar. 1 Korintus 6 ayat 11b dikatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Pertama, kamu telah memberi dirimu disucikan. Terus, kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Artinya apa? Kamu telah memberi dirimu disucikan. Itu pekerjaannya siapa? Pekerjaannya kita mau ya, memberi hidup kita, menyerahkan hidup kita, dipisahkan, disucikan. Artinya terima Tuhan Yesus, dosa kita disucikan, kita dibaptis. Itu awalnya. Setelah itu Tuhan bilang, kamu telah dikuduskan. Ini bukan pekerjaan kita. Kamu telah dikuduskan. Artinya ketika kita memberi diri dibaptis, kita menerima bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan bawa, akhirnya kita dibawa Tuhan. Dipisahkan, dikuduskan artinya dipisahkan untuk tujuannya Tuhan. Dipisahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bukan pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan mulia bukan soal di gereja saja. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berbisnis, kita bekerja. Di situ ada Tuhan. Apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Banyak hal sekeliling kita akan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita mau. Kemudian kamu telah dibenarkan. Amin. Abraham dibenarkan karena dia percaya. Kita dibenarkan karena kita percaya. Jadi mari malam hari ini. Yang rindu hidupnya diubahkan. Yang rela. Masalahnya rela dipisahkan untuk Tuhan, yang rela jadi miliknya Tuhan dan dipakai untuk tujuan pekerjaannya Tuhan. Mari sadari, semua datangnya dari Tuhan. Dia yang akan bekerja di dalam diri kita. Bagian kita adalah mulai baca Alkitab, mulai baca firman Tuhan, mulai bergaul intim dengan Roh Kudus. Saya akan kasih satu ilustrasi. Yola boleh tolong? Ini saya nyontek dari IG. Tapi ini memberkati saya. Boleh Yola tolong? Bagaimana kita sering miss dengan rencana Tuhan. Bagi aja sembarang. Bagaimana kita sering miss dengan rencana Tuhan. Dengan panggilan Tuhan. Kita sering miss, pengen melakukan ini tapi kita enggak bisa melakukannya. Kita pengen belajar kudus tapi enggak bisa kudus. Kita pengen rajin baca Alkitab tapi enggak bisa. Kita pengen ngampuni tapi kita enggak bisa. Di depan boleh Yola. Di depan sini ada satu pribadi. Bapak Ibu, ya, ini bola pingpong. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Ini panggilan Tuhan. Supaya kita hidup kudus. Ini panggilan Tuhan supaya kita melakukan firman Tuhan. Ini panggilan Tuhan, supaya kita hidup kudus. Ini panggilan Tuhan secara pribadi. Hal-hal yang harus kita tinggalkan, hidup di dalam kebenaran. Sekarang, bola itu adalah hidup saudara. Saudara rindu melakukan kehendak Tuhan. Saudara rindu hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Saudara, Bapak Ibu, melakukannya, pengen hidup kudus, boleh lempar bolanya ke sini. Silakan lempar bolanya dari tempat duduk, lempar bolanya, masuk ke sini. Pak, Om, 1, 2, ayo Om, coba Om, masuk nggak Om? Jangan putus asa Om. Ya, udah nggak apa-apa Om, nggak apa-apa Om.
Agus, lagi sekali lagi, oke. Ya, tepuk tangan masuk. Yang lain dari tempat duduknya boleh lemparkan bolanya sekeras-kerasnya sampai masuk ke tempat ini. Ayo, oke, Oci. Hop. Luar biasa. Cimemei. Belum. Ini di sini ya. Next. Jessica. Ya, terus yang punya bola silakan dilempar. Ya. Lagi siapa yang jangan dibawa pulang bolanya dilempar? Vivi. Oke, Rudi. Udah? Masih ada siapa lagi yang belum? Agus. Oke. Pak, oke, siap. Kurang sedikit. Sekarang yang di belakang saya. Silakan, Pak. Wah. Ternyata yang cuma masuk tadi Om John. Hah? Kenapa Om John bisa masuk? Kenapa? Mendekat. Dia bisa masuk karena dia mendekat kepada tujuannya. Kenapa bisa masuk? Karena mendekat. Kita sering pengen hidup kudus, kita sering pengen melakukan kehendak Tuhan, tapi kita diam di tempat. Kita tidak cari Tuhan, kita tidak datang sama Tuhan, kita nggak spend waktu buat Tuhan. Kita kasih Tuhan sisanya, sekedarnya, tidak mengejar Tuhan. Inilah yang terjadi, miss, bisa kebablasan, bisa enggak sampai. Inilah yang namanya berkenan, dekat dengan Tuhan. Saat dekat dengan Tuhan, kita ada on point, sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri, mari renungkan. Mari. Tuhan memanggil kita menjadi kudus, bukan dengan kekuatan kita, tetapi Dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Kita dipanggil menjadi kudus, supaya kita dapat melihat Dia, melihat rencananya, melihat jalannya, melihat Tuhan itu ada. Dia dekat dengan kita. Pandang kekudusanmu, bila ku pandang keindahanmu, bila sekelilingku
berbicara kepada Bapa kita yang baik. Firman sudah diberitakan. Firman itu seperti pedang. Firman itu seperti cermin. Firman itu seperti roti. Bahkan firman itu lebih berharga dari ribuan keping emas. Untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, untuk kita bisa tetap ada dalam rencana Tuhan, kepada kehendaknya hidup di dalam kekudusan, mulai mendekat kepada Tuhan. Saat kita mendekat kepada Tuhan, ada banyak hal yang